Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Kutukan Jodoh. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Mbok terus natap mata Kak Dayani. Jadi mereka saling tatapan selama beberapa menit. Saat keadaan udah sunyi, tiba-tiba Mbok kaget. Astagfirullah. Mbok pun langsung melepas tatapannya. Dan di waktu bersamaan juga, Kak Dayani senyum melihat Mbok. Senyumnya sekilas aja, yang seolah senyumannya seperti menyudutkan Mbok. Lalu Mbok pun ngajak Dayani ngobrol dengan obrolan random, yang tujuannya hanya memastikan apakah itu masih Kak Dayani atau bukan. Ternyata itu masih Kak Dayani. Setelah itu, bapak dan ibu nanya dengan Mbok, "Gimana Mbok? Dayani kenapa Mbok?" "Sepertinya Dayani gak sendiri di tubuhnya. Begini aja, bagaimana kalau besok Dayani diruqyah? Mbok bantuin. Di sini kami baru benar-benar tahu, ternyata apa yang ditakutkan bapak ternyata benar. Kak Dayani emang sedang kenapa-napa." Setelah itu kami pulang. Sampai di rumah, kami merencanakan meruqyah Kak Dayani. Tapi Kak Dayani selalu menolak. Alasannya dia malu kalau orang banyak tahu kalau dia diruqyah, hanya karena sulit mendapatkan jodoh. Di sini sebenarnya Kak Dayani ngambek dengan bapak dan ibu, karena dia sebagai wanita merasa malu dengan dirinya sendiri jika bapak dan ibunya selalu berusaha yang melibatkan orang lain, hanya karena dia dianggap sebagai wanita yang tidak laku. Dan Kak Dayani juga merasa tersinggung. Dia dianggap jin dengan Mbok Minah, padahal yang dimaksud jinnya atau sesuatu yang ada di dalam tubuhnya dia, yang digambarkan sosok yang menyeramkan, itu bukan dia, tetapi sosok yang hinggap di tubuhnya. Saat kami pulang dari rumah Mbok Mina, itu hari sudah mulai gelap. Dan malam itu, saat kami merencanakan ruqyah, Kak Dayani terus-terusan nolak dan ngambek sepanjang malam, yang akhirnya dia marah-marah lagi, masuk ke kamar dengan membanting pintu. Lalu gak lama kemudian, Kak Dayani keluar kamar, nyamperin bapak dalam keadaan yang aneh banget. Sambil senyum, Kak Dayani ngomong dengan suara berbisik, dengan lembut dan bahasa yang halus. "Kalian dan nenek tua itu gak akan berhasil." Setelah itu Kak Dayani pun jatuh, pingsan. Ibu yang sedang di kamar kaget mendengar suara. Ternyata Kak Dayani jatuh dan udah terbaring di lantai. Saat itu, bapak hanya melongo kebingungan. Soal bahasa halus, saat Kak Dayani nyamperin bapak, Kak Dayani ngomong dengan bahasa yang tidak biasanya. Dia pakai bahasa daerah kami, tetapi bukan bahasa daerah yang biasa kami gunakan, tetapi bahasa daerah yang halus banget, yang mana di desa kami saat itu udah sangat jarang ada orang yang masih menggunakan bahasa sehalus itu, kecuali bagi yang udah sangat sepuh. Saat itu bapak dan ibu kebingungan karena Kak Dayani pingsan, ditambah aku sedang tidak di rumah. Karena biasanya kalau ada apa-apa di rumah, aku selalu terdepan. Karena bapak dan ibu udah lumayan tua. Jadi malam itu, aku pulang di rumah. Hanya ibu dan Kak Dayani yang udah terbaring di lantai. Jujur, saat itu aku kira Dayani udah pergi, karena tangisan ibu yang histeris, yang membuat tetangga kami pun satu persatu berdatangan.
Bapak malam itu lari ke rumah Mbok Mina. Lalu gak lama kemudian, Bapak balik dengan Mbok Mina dan Pak Ustadz dari desa kami. Tapi saat Mbok Mina masih di pintu, Mbok Mina langsung ucap, "Astagfirullah." Dia melihat ke arah Kak Dayani. Mbok Mina pun nyuruh kami semua minggir, karena dia melihat ada sosok hitam besar yang menduduki tubuh Kak Dayani. Seketika kami semua berhamburan ke luar rumah, karena saat itu aku, ibu, dan beberapa tetangga kami sedang duduk di sebelah tubuh Kak Dayani yang sedang terbaring. Malam itu sangat mencekam. Kami semua nunggu di luar, karena Mbok Mina akan berkomunikasi dengan sosok yang sedang menduduki tubuh Kak Dayani malam itu. Kami semua gak bisa melihat sosok itu, hanya Mbok yang bisa melihatnya. Tetapi malam itu, kami semua dengar dari luar rumah, Mbok Mina sedang berbicara dengan sesuatu yang kami tidak melihat wujudnya. Suaranya aneh, bukan seperti suara lelaki ataupun wanita. Dan suaranya juga lembut dan menggunakan bahasa halus, seperti yang tadi aku jelaskan. Kami dengar isi percakapannya, tapi karena kami tidak mengerti sepenuhnya dari bahasa yang digunakan jinnya, kami hanya mengerti sepenggal aja. Intinya begini, kamu siapa? Apa tujuanmu? Kenapa kau buat wanita ini menderita? Siapa yang ngirim kamu ke tubuh wanita ini? Sosok itu hanya menjawab, tubuhnya lembab, nyaman, ini tempatku. Beberapa kali ditanya, dia hanya menjawab itu. Sama sekali tidak menjawab siapa yang mengirim dia ke tubuh Kak Dayani. Setelah Mbok berkomunikasi dengan sosok itu, kami semua doa bersama yang dipimpin Ustadz. Kami tidak berhenti berdoa sampai Kak Dayani sadar saat hampir tengah malam, sekitaran jam 10:30. Lalu besoknya Kak Dayani diruqyah di musola yang ada di desa kami. Semenjak itu Kak Dayani mulai sering diruqyah, selama sebulan 4 kali diruqyah, yang terus dibantu dengan Mbok Mina. Dan selama sebulan itu juga, keadaan Kak Dayani mulai makin buruk. Mulai dari sikapnya yang udah berubah layaknya sikap anak kecil, dan dia hanya bisa senyum aja. Yang lebih buat kami terpukul, fisik Kak Dayani juga berubah secara perlahan. Mukanya menua hanya dalam sebulan. Kantung matanya melebar hingga terlihat longgar. Yang terlihat, bola matanya nyaris lepas. Tubuhnya udah sangat kurus. Perubahan sikap dan fisiknya terjadi hanya dalam sebulan. Bapak Ibu hanya bisa menangisi melihat Kak Dayani seperti itu. Kak Dayani terus senyum. Kami pun terus melakukan ruqyah lebih sering lagi untuk melawan jinnya, dan terus berdoa agar Kak Dayani bisa kembali kaya semula. Di sisi lain Mbok Mina nyuruh bapak nyari batu. Batu yang dulu Kak Dayani sering masukin ke gelas. Karena soal batu itu juga udah lebih dulu diceritakan bapak dan ibu. Kali ini Mbok minta bapak untuk nyari batunya, atau mungkin ada jimat yang ditaruh pengirim jinnya di rumah mereka. Karena di sini Mbok Mina mulai penasaran dan curiga juga dengan batu itu. Lalu kami pun nyari batu itu seisi rumah, tapi kami gak nemuin lagi batunya. Aku sempat nanya ke Kak Dayani di mana batunya, tapi Kak Dayani hanya bisa senyum. Layaknya aku nanya dengan anak bayi yang belum bisa berbicara. Kak Dayani udah gak bisa ngobrol lagi. Di sini kami gak tahu harus ngapain lagi. Kami juga gak kuat ngelihat Kak Dayani terus begitu.
Lalu aku kepikiran, apakah mungkin Kak Dayani hanya menderita penyakit medis? Mungkin Kak Dayani stres berlebihan karena malu, karena dia sendiri menganggap dirinya wanita yang tidak laku. Dia malu dengan semua warga desa, apalagi banyak isu jelek dari masyarakat soal Kak Dayani. Mungkin karena itu Kak Dayani stres dan ngebuat gizinya juga buruk, yang ngebuat perubahan pada fisiknya. Aku sempat berpikir seperti itu. Lalu aku ajak bapak dan ibu ngobrol, nyariin mereka untuk bawa Kak Dayani berobat ke ahli jiwa dan ahli gizi. Ternyata bapak dan ibu setuju juga. Singkat cerita, akhirnya kami ngebawa Kak Dayani ke rumah sakit jiwa. Di sana dia ditangani secara langsung dengan ahli jiwa selama kurang lebih setahun dalam masa perawatan di RSJ. Tapi setelah dirawat dalam kurang lebih setahun, Kak Dayani sama sekali tidak membaik, bahkan makin buruk lagi. Keadaan tubuhnya makin kurus lagi, keadaan wajahnya makin buruk lagi. Pokoknya gak enak dipandang. Pihak RSJ juga tidak bisa mendeteksi sumber penyakitnya, dan sama sekali tidak ada perubahan pada sikapnya. Banyak pihak juga yang menyarankan kami untuk pengobatan kampung, termasuk pihak medis. Akhirnya kami pun membawa Kak Dayani pulang lagi. Semenjak Kak Dayani udah di rumah lagi, banyak anak-anak desa yang ketakutan melihat Kak Dayani. Yang saat itu Kak Dayani suka duduk di depan rumah dengan tingkahnya yang random dan fisiknya menakutkan anak-anak. Bapak ibu hanya bisa menangis melihat Kak Dayani. Aku terus melihat ibu menangis. Di sini keluarga kami sama sekali tanpa senyuman. Ada penghalang besar yang membendung senyuman kami, kecuali Kak Dayani yang terus senyum. Hingga di satu titik kami udah bingung mau ngobatin Kak Dayani kemana lagi. Lalu saat itu temannya bapak menyarankan bawa Kak Dayani ke Mbah Jiwo, dukun yang dianggap menggunakan ilmu hitam menurut kebanyakan warga di desa kami. Katanya Mbah Jiwo dukun yang kuat. Mungkin Mbah Jiwo bisa mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Kak Dayani. Awalnya bapak juga ragu karena takut musyrik. Lalu bapak kompromi dengan aku dan ibu juga. Kami juga awalnya ragu, tapi karena kami tidak kuat melihat Kak Dayani terus-terusan begitu. Akhirnya kami nekat ngebawa Kak Dayani ke Mbah Jiwo, yang saat itu rumahnya lumayan jauh dari desa kami. Sampai di rumah Mbah Jiwo, Kak Dayani langsung memberontak, seperti takut dan benci melihat Mbah Jiwo. Aku pun dan bapak langsung megang Kak Dayani, karena kami gak kuat. Kak Dayani benar-benar kuat. Akhirnya aku dan bapak ngikat tangan Kak Dayani pakai selendang yang saat itu dipakai ibu. Dalam sekejap, selendang itu pun robek dan putus. Akhirnya Mbah Jiwo ngasih kami selai daun bambu yang udah kering dan tipis. Mbah nyuruh kami ngikat tangan Kak Dayani pakai itu. Kami heran, tapi kami tahu Mbah Jiwo dukun. Dia lebih tahu soal ini. Kami pun segera ngikat tangan Kak Dayani dengan daun bambu itu. Anehnya, Kak Dayani benar-benar gak bisa bergerak. Kami juga merasa aneh soal itu. Setelah Kak Dayani bisa tenang, barulah kami menceritakan dengan Mbah soal Kak Dayani. Mbah pun memeriksa Kak Dayani dengan metode-metodenya yang kami tidak mengerti. Setelah itu barulah Mbah menjelaskan dengan kami
Dan disinilah kami akhirnya dapat jawaban soal semuanya. Kata Mbak, ada sosok jin hitam besar, kurus, bermata merah, yang ada di dalam tubuh anak ini. Kasihan dia. Ada yang mengirimkan jin ini ke tubuhnya agar anak ini sulit mendapatkan jodoh. Karena setiap lelaki yang berniat meminangnya, lelaki itu tidak akan melihat dan merasakan aura aslinya. Karena mereka akan melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya yang emang diperintah untuk menutup aura aslinya. Ternyata di sini kami baru tahu kenapa dulu setiap laki-laki yang dijodohin dengan Kak Dayani, termasuk Didi, selalu gagal hanya karena mereka berubah pikiran. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka hanya melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya. Ini khusus buat lelaki yang berniat meminang atau menikahi Kak Dayani. Kata Mbah Jiwo juga, jin yang ada di dalam tubuh anak ini sudah menyatu dengan sempurna di tubuhnya. Itulah sebabnya kenapa fisiknya berubah. Karena itu, mendekati bentuk sosok asli jinnya. Bapak memohon dengan Mbah untuk bisa mengobati dan mengusir jin yang ada di dalam tubuhnya. Mbah Jiwo juga jelasin dengan kita. Katanya, setiap jin yang dikirimkan biasanya selalu ada bukti yang tertinggal berupa jimat yang sebagai pengantar jinnya memasuki tubuh korbannya. Lalu Bapak pun langsung jelasin soal batu itu. Lalu Mbah bilang, kalau batu itu berupa jimatnya, kemungkinan anak ini akan bisa diselamatkan. Karena batu itu adalah gerbangnya untuk jin itu masuk ke tubuhnya, juga untuk jin itu keluar dari tubuhnya. Setelah itu kami pun pulang. Di jalan pulang kami semangat, ada harapan Kak Dayani bisa selamat. Sampai di rumah kami pun semua nyari batunya. Semua barang-barang di rumah, terutama kamarnya Kak Dayani, kami bongkar untuk mencari batu itu. Tapi setelah beberapa hari, kami gak menemukan batu itu. Akhirnya kami balik ke rumah Mbah Jiwo. Sampai di rumah Mbah, kami jelasin kalau kami benar-benar gak nemuin batunya lagi. Mbah juga bilang, tanpa batu itu, jinnya gak akan bisa keluar. Sebenarnya bisa, tapi jinnya harus dikeluarkan secara paksa. Tapi Mbah Jiwo ngaku gak akan kuat menghadapi jinnya kalau dikeluarkan secara paksa, karena resiko terlalu besar untuk Mbah Jiwo. Dengan berat kami pun harus mengerti, harapan merasa hilang. Lalu di sini Mbah Jiwo juga nawarin kami untuk melihat dan berinteraksi secara langsung dengan jin yang ada di dalam tubuh Kak Dayani. Kami semua bersedia, tapi ada syarat atau ritualnya yang harus kami lakukan. Kami harus mandi dengan daun sirih dan jeruk purut, dan mandinya harus setiap subuh selama 7 hari ke depan. Sebelum mandi, harus melafalkan semacam doa, tapi bukan doa dari agama, tetapi semacam mantra yang menggunakan bahasa daerah yang ditulis Mbah Jiwo di kertas. Lalu kami juga tidak boleh memakan makanan yang bercampur garam selama 7 hari juga. Lalu kami pun pulang. Di rumah, aku, bapak, dan ibu menjalankan ritualnya selama 7 hari. Setelah itu, kami balik lagi ke rumah Mbah Jiwo. Di sana seperti biasa, Kak Dayani selalu memberontak saat ke rumah Mbah Jiwo. Tapi Mbah Jiwo juga selalu menyiapkan selai daun bambu untuk mengikat tangannya Kak Dayani. Setelah Kak Dayani sudah tenang,
Mbah Jiwo juga langsung mempersiapkan tempat untuk kami di rumahnya, untuk kami berinteraksi dengan jinnya. Tapi sebelum dimulai, Mbah Jiwo ingatkan kami, sebelum memulai, ada pantangan yang jangan kalian lakukan. Nanti kalian akan melihat sosok jinnya secara langsung, dan kalian boleh menanyakan apapun. Tapi saat berinteraksi, jangan terlalu takut, jangan terlalu marah, dan jangan terlalu sedih. Emosional harus benar-benar stabil. Jika tidak, jinnya akan merasa menang dan akan mendominasi, yang memungkinkan keadaannya akan jadi lebih buruk. Dengar itu, aku bergetar, tapi aku memaksakan berani. Lalu, aku, bapak, dan ibu disuruh duduk berbaris di hadapan Kak Dayani. Setelah Mbak nyuruh kami nutup mata, Mbak pun mengusap muka kami semua dengan kain lap yang basah, yang sudah diisikan mantranya Mbah Jiwo. Setelah itu, baru Mbah nyuruh kami buka mata, dan aku dengan jelas, persis di hadapanku, ada satu sosok yang sangat besar, hitam, dan sangat kurus. Matanya terlihat longgar dan merah. Dia senyum melihat kami semua. Dan bapak pun langsung memulai bertanya, yang seolah kayak ngobrol dengan jinnya. Di sini kami gak bisa memahami semua maksud dari jinnya, karena bahasa jinnya yang menggunakan bahasa daerah halus. Yang kami tangkap atau yang kami pahami, jinnya mengatakan tidak akan bisa dan tidak akan mau keluar dari tubuhnya Kak Dayani. Jinnya juga bersumpah kalau Kak Dayani gak akan pernah selamat. Jinnya mengatakan itu dengan bahasa yang lembut dan halus. Bapak juga sempat nanya siapa yang mengirimkan dia ke tubuhnya Kak Dayani, tapi tetap jinnya gak mau menjawab, hanya senyum. Di sini kami semua telah melihat dengan jelas, persis di hadapan kami, jinnya. Setelah ngobrol, kami pun pamit pulang dengan Mbah Jiwo. Bapak dan ibu sangat lemas. Ibu gak pernah berhenti menangis. Setelah ini kami benar-benar pasrah. Kami hanya bisa berdoa dan berharap Kak Dayani bisa kembali. Dan pengobatan dengan Mbah Jiwo adalah pengobatan terakhir Kak Dayani. Kak Dayani gak pernah sembuh lagi, yang akhirnya sampai bertahun-tahun ke depan keadaan Kak Dayani begitu. Akhirnya kakak saya, Kak Dayani, wanita tercantik kami, meninggal dunia pada tahun 2003 di usianya ke-31 tahun. Meninggal secara mendadak. Setelah Kak Dayani pergi, bahkan sampai sekarang kami belum tahu siapa yang tega membuat Kak Dayani menderita semenderita itu. Apakah Kak Dayani telah menyakiti hati orang lain hingga membuat orang itu menjadi orang jahat untuk dirinya sendiri? Atau mungkin itu hanya orang syirik yang sangat kejam, tanpa dikaruniai belas kasih sesama manusia. Tapi ya udah melupakan kejadiannya, dan juga udah memaafkan siapapun pelaku di balik ini semua. Kami tidak ingin kembali mengingat kisah ini, tapi di sini kami hanya ingin membagikan kisah kami. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Buang yang buruknya, petik pembelajarannya. Itulah akhir dari cerita Kutukan Jodoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.